Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengucapkan di dalam kehidupannya, baik dengan lisannya maupun dengan pembuktian amal solehnya, yaitu dengan mengucapkan Rabbunallah. Jadi kalimat Rabbunallah itu ditunjukkan oleh orang beriman bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Rabb kami hanya Allah. Orang-orang seperti ini, kata Allah, sumastaqam, kemudian dengan ucapan dan perbuatan itu kemudian mereka tetap istiqomah, lisannya istiqomah, amalnya pun istiqomah, sehingga amalnya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya dan hatinya membenarkan amal dan lisannya. Ini konsep kesatuan iman menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana seseorang itu dia mengaku beriman dengan hatinya, maka ucapannya pun demikian, tetap istiqomah. Jika hatinya sudah beriman mantap, lisannya pun akan mantap. Allah akan meneguhkan hati orang beriman dengan lisan dan perbuatannya. Jadi hati ini perlu untuk dikuatkan dengan apa? Dengan lisan dan dengan perbuatan. Manakala lisan orang beriman dan perbuatan orang beriman itu dilakukan sesuai dengan kehendak hatinya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka hatinya telah membenarkan. Cangkemmu pancen bener, Cak. Ngono, kira-kira ngono. Cara orang Surabaya. Mohon maaf kalau saya kasar, tapi ya begitulah orang Surabaya itu. Lisanmu memang benar gitu. Perbuatannya, hatinya pun membenarkan. Bener kon koyo ngono iku. Betul kamu seperti itu. Itu lisan, hatinya yang berkata. Itulah yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hidupnya dia mengucapkan Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka apa yang dia peroleh dalam kehidupannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun kepadanya dengan berbisik, ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, ojo wedi, dan jangan bersedih. Jadi orang beriman itu cirinya dia tidak akan takut dan tidak pernah bersedih kehilangan sesuatu. Dia tidak takut kehilangan harta, kehilangan anak, istri sekalipun, dia tidak takut dan tidak bersedih. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Sedihnya itu justru kalau dia meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan lemah imannya. Itu yang membuat dia takut dan bersedih. Itu orang beriman, tidak takut dan tidak bersedih. Jadi ikhwan fillah ikhwatul iman, ayat ini kata Imam Ahmad bin Hanbal mengindikasikan kepada setiap orang-orang beriman yang istiqomah, hatinya, lisannya, perbuatannya menjadi satu kesatuan di dalam dirinya. Jadi hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hatinya, perbuatannya membenarkan lisannya, dan hatinya membenarkan perbuatannya, serta hatinya membenarkan lisannya. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak terjadi split. Tidak ada split personality. Artinya split personality ini satu gangguan kejiwaan, naudzubillah, dalam diri manusia. Ya banyak orang hari ini kena split personality. Yang kita lihat kenyataannya banyak orang seperti ini, terutama para pemimpin-pemimpin, Mukidi dan kawan-kawannya itu. Sore dele
pagi tempe, sore delai. Itu mukidi itu. Orang beriman tidak begitu. Selalu istiqomah. Nah, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diperintahkan turun kepada orang seperti ini kapan? Ketika dia hidup, dan kemudian ketika dia menghadapi sakaratul maut, dan ketika dia di dalam kuburnya, kemudian terakhir ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, ya, atau hari pengadilan, ya. Karena di dalam kehidupan ini sama saja, ya, ketika hidup, ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika dalam alam barzah, dan ketika dibangkitkan, manusia dalam keadaan yang sangat tergoncang. Siapa manusia ini? Orang beriman. Ya. Hidupnya orang beriman itu selalu tergoncang. Hidupnya tok tergoncang. Sehingga ketakutan dia terhadap tiga setelah hidup ini, tiga keadaan setelah dia hidup di atas muka bumi ini, yaitu ketika sakaratul maut, ya, ketika di alam kubur atau alam barzah, dan ketika dia dibangkitkan. Takut betul orang beriman ini, ya. Ada orang kafir kok cengengesan, ngeri, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka dalam keadaan empat inilah Allah akan meneguhkan, ya, yang Allah katakan di dalam ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Malaikat diperintah turun untuk membisikkan kepada orang beriman ini, jangan takut dan jangan bersedih. Ketika dia hidup, ketika dia menghadapi sakaratul maut, ketika dia dalam keadaan dibangkitkan di alam kubur, dan dibangkitkan dalam keadaan yaumil akhir, ya. Malaikat terus menemaninya. Ala takhafu wa la tahzan, ala takhafu, jangan takut, jangan bersedih. Sehingga orang beriman itu selalu optimis hidupnya. Tidak ada kamus putus asa dalam kehidupan orang beriman, tidak ada, ya. Dia tetap istiqomah, tetap dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan susah, tetap istiqomah. Kemudian Allah berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Maka ketika orang beriman itu dalam keadaan sedih, susah di hidup, dalam kehidupannya, malaikat ini juga diperintahkan oleh Allah untuk berbisik, ya. Kata Allah, beri kabar gembira, wa abshir, ya. Ya, basyir itu kabar gembira, wa abshiru bil jannah. Jadi ketika orang beriman itu susah hidupnya, ya, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dengan dikabarkan oleh malaikat, wa abshir bil jannah. Ya, beri kabar gembira kepada orang-orang ini dengan apa? Dengan jannah, dengan surga, ya. Kuntum tu'adun, yang jannah surga itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman itu Masya Allah, dengan janji Allah itu selalu percaya dan yakin janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Tapi kalau setan, apa kata iblis? Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kata iblis ini. Ya. Ketika nanti dalam pengadilan di hari akhir, iblis disuruh bicara oleh Allah, disuruh testimoni, disuruh bikin pengakuan, ya. Maka iblis mengatakan, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq, ya. Sesungguhnya janji Allah itulah janji yang benar. Wa wa'adtukum, ya, aku pun pernah berjanji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi janjiku tak ingkari, kata iblis, ya. Insyaallah. Jadi ikhwan fillah ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, inilah pembukaan kita di dalam meneruskan definisi daripada wali-wali syaitan, ya. Kalau wali-wali Allah sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan wali syaitan ini terbagi menjadi dua, ya. Ada wali-wali syaitan dari orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, ya.
Kalau orang-orang musyrik sudah kemarin kita bahas, ya, tinggal kita berikan penguatan di dalam Al-Quran. Penguatan itu untuk mengenal, ya, untuk memberikan pengenalan terhadap siapa orang-orang musyrik itu, ya. Sehingga kita harus jelas di dalam bersikap, ya. Sikap kita terhadap orang musyrik itu seperti apa, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan akhir bagi orang-orang musyrik itu, ya, yaitu kematiannya. Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mensolatkan orang-orang musyrik, ya. Dan Allah melarang Rasulullah, ya, berdiri di atas kuburnya orang-orang musyrik, ya. Bagi orang awam, ya, tidak ngerti mereka ini. Yang penting orang itu sudah sholat. Bagi orang awam loh, ya. Bagi orang awam tidak paham siapa yang mukmin, siapa yang musyrik, tidak tahu dia. Padahal di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, ya, silakan dibuka ayat ke-82, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan, ya, wa la taqum ala qabrihi, ya. Allah berfirman, wa la tusalli ahaduhum, ya. Jangan kamu salatkan, wala tusalli ala ahadin minhum, jangan kamu salatkan orang-orang musyrik di antara mereka, salah satu di antara mereka, jangan kamu salatkan mata abadan, ketika mereka mati, ya. Musyrik yang dimaksudkan di sini, ya, dia lebih percaya kepada aturan nenek moyangnya, ya. Tetapi spesifik di dalam ayat ini, ya, Allah sebutkan, ya, secara umum dia masuk pada kelompok musyrik, ya. Perhatikan ayat ini. Kenapa? Karena dia berwala kepada nenek-nenek moyang mereka, ajaran nenek moyang, ajaran Pancasila, ajaran demokrasi. Dia berwala, dia beribadah kepada Allah di masjid, ya. Tapi dia lebih membela orang-orang kafir. Nah, orang ini disebut musyrik. Nah, dia menjadi munafik kemudian, ya, itu dengan indikator yang jelas, yaitu apa? Mengkhianati Islam. Nah, ini masuk pada kelompok munafik, ya. Jadi semuanya ini, orang-orang munafik ini, ya, berasal dari orang-orang kafir musyrik. Makanya pembahasan di dalam Al-Wala wal Bara itu ditekankan itu kepada orang-orang musyrik. Ya, musyrik itu asal katanya apa? Syirkah, syarokah, syirkah, syirik, ya. Jadi orang-orang musyrik itu suka membagi, memilih dan memilah Islam seenak perutnya, ya. Oh, ini tidak cocok dengan Indonesia ini, ya, tidak boleh dipakai ini hukum ini. Oh, ini cocok ini, sesuai dengan ajaran nenek moyang, sesuai dengan ajaran Pancasila, boleh kita pakai. Kok Pancasila lagi, ya? Hah? Iyalah, karena saya tinggal di Indonesia kok, dan saya melihat Pancasila ini suatu fitnah yang besar, yang menyesatkan umat Islam, menyesatkan dan memberikan pemahaman yang rancu terhadap kaum muslimin, ya. Hampir saja kaum muslimin ini tidak bisa membedakan antara Islam dengan Pancasila. Beberapa tahun yang lalu saya bingung ini, apa bedanya Islam dengan Pancasila? Kok banyak yang mengatakan Islam sudah sesuai dengan Pancasila, berarti Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Itu logika yang masuk akal, ya. Nalar seseorang ketika disebutkan kalimat ini, nalarnya selalu akan membenarkan. Mohon maaf, bukan membenarkan. Dia akan dia akan mengeksplor, akan menggali kebenaran Pancasila dan kebenaran Islam.
Apa benar dua isme ini berbeda atau sama? Kan begitu. Yang satu kembali kepada Islam yang benar, ya, Islam yang murni. Yang satu Islam yang sudah tercampur dengan pemahaman Pancasila. Nah, kenapa saya selalu concern terhadap urusan-urusan Islam dan Pancasila ini? Karena ini berbahaya menurut saya berbahaya. Tidak tahu lagi kalau menurut para kiai, para ustadz, para ulama. Kalau menganggap ini tidak berbahaya, bagi saya berbahaya. Bagi saya berbahaya. Iya, berbahaya ini. Dan ini saya pertanggungjawabkan di hadapan publik. Saya pernah beberapa kali, kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya, berdiskusi dengan satu forum dengan Kiai Haji Ali Maskan Musa, ya. Beliau mantan ketua PWNU, dan itu profesor sekarang. Waktu itu masih doktor beliau. Itu 4 kali saya berdiskusi dengan beliau, ya. Dan asik. Kenapa? Karena beliau orang yang ilmuwan dan mau menerima perbedaan dan tidak dengan emosi, karena memang disiplin ilmunya itu mendidik beliau, mendidik mental beliau untuk tidak gampang emosi, ya. Kalau yang dibawa-bawa ini kan sulit, ya. Kita ajak bicara dengan tataran akademis, kita berbeda dalam argumentasi, sulit. Tapi kalau dengan beliau-beliau seperti ini, ya mohon maaf, saya pernah diundang oleh beliau, ya. Saya disuruh membawa kitab Al-Wala' wal Bara' ini. Sedikit aja saya sampaikan, baik terjemahnya maupun aslinya. Saya diundang di kantor PWNU Jawa Timur oleh Kiai Haji Ali Maskan Musa. Bayangkan, loh, saya ini bukan apa-apa, mohon maaf, tapi saya membawa Al-Quran dan hadis Rasulullah yang itu dirangkum di dalam kitab Tauhid, pembahasan tentang Al-Wala' wal Bara', pembahasan untuk menjelaskan tentang kalimat La ilaha illallah. Saya ditelepon oleh asisten pribadi beliau, ya, untuk membawa kitab itu, kitab Al-Wala' wal Bara'. Dan kitab itu kemudian menjadi resensi di hadapan para kiai. Subhanallah, betapa bangganya saya. Dan waktu itu mereka menerima kitab ini, tidak ada cacatnya sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan inilah kitab klasik yang pernah diajarkan oleh para kiai-kiai pada waktu dulu. Bayangkan, itu kitab klasik itu, Al-Wala' wal Bara' itu. Dan itu diakui oleh beberapa kiai di dalam diskusi tersebut, ya. Subhanallah, saya sampai hari ini merasakan bukan bangga terhadap diri dan status saya, tidak sama sekali. Saya bangga dengan kitab ini, kitab Al-Wala' wal Bara' ini. Kenapa? Karena kitab ini betul-betul setelah dibaca, ya, di dalam rujukannya, beliau melihat ini rujukannya Masya Allah, ya. Jadi kalau antum para jamaah sekalian memiliki kitab Al-Wala' wal Bara' yang seperti ini, ya, dan ini cetakan ketiga ini. Ini cetakan ketiga, ya. Di belakang kitab ini, ya, referensi dari beberapa kitab itu dirangkum di dalam kitab Al-Wala' wal Bara'. Jadi penulis kitab ini berhak mendapatkan status sebagai mumtaz, ya. Kitab ini mendapatkan statusnya menjadi mumtaz, yaitu memuaskan, sangat memuaskan. Kalau dalam tataran akademis itu disebut cum laude, ya. Cum laude itu untuk orangnya, tapi kitabnya itu dikatakan kitab yang ditulis oleh seorang disebut cum laude, dan kitab ini mumtaz, ya. Sangat memuaskan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil dari akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap catatan di dalam kitab ini selalu ada angka-angkanya, dan angka itu ditulis di belakangnya, diambil referensi dari hadis, dari kitab ini, kitab ini. Jadi kitab ini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sementara siapa namanya itu, Isa Bahrawi, ya, menganggap kitab ini kitab berbahaya.
Nah, orang seperti itu yang menganggap kitab ini berbahaya, padahal kitab ini sudah teruji secara akademis, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lah kok dia mengatakan kita berbahaya? Ya tentu berbahaya bagi dia dan kelompoknya, ya. Bagi umat Islam ini kitab yang sangat rahmat, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan membongkar subhat-subhat di dalam kehidupan kaum muslimin, gitu. Ustaz, Ya. Ya. Kiai Haji Ali Maskan Musa, kenapa? Ya? Jadi apa sekarang? Hah? Komisaris utama apa itu? PLN. Oh, PT PLN, Masya Allah. Ya, saya tidak mau ngurusi dunia dia ya. Saya melihat beliau sebagai seorang yang memiliki intelektualitas yang mumpuni, dan saya hormat sama beliau. Kenapa? Karena beliau menghormati saya. Saya ini siapa? Ya, diundang, bayangkan. Dan 4 kali saya duduk satu majelis dengan beliau di dalam diskusi-diskusi itu. Yang pertama di AIN, yang kedua juga di AIN tapi di Pasca Sarjana, yang ketiga di hotel apa itu, Singgasana, di mana itu, Gunung Sari itu. Ya, yang keempat terakhir di kantor PWNU Jawa Timur. Masya Allah. Ya, saya sangat mengapresiasi beliau, ya, karena beliau seorang yang ilmuwan. Persoalan pribadi beliau saya tidak akan ngurusi, mohon maaf, ya. Mau dunianya kayak mau apanya terserah. Saya melihat beliau sebagai orang akademis, itu aja. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan al-wala wal bara. Jadi yang disebutkan wali-wali syaitan itu, ya, adalah orang-orang mantan Islam, mantan Muslim, ya. Tahu mantan Muslim, Pak? Artinya murtad. Ya. Kemurtadan itu pasti dimulai dari kesyirikan. Dari syirik itu kemudian keturunan dari syirik itu adalah munafik. Ya. Sebagaimana tadi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84 tadi itu. Awalnya dia musyrik, kenapa? Karena dia berwala kepada agama nenek moyangnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu orang Madinah, orang yang punya kedudukan yang tinggi di Madinah, tetapi merasa tersaingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia kafir. Perhatikan ya. Kenapa dikatakan kafir? Karena dia masih berpegang pada ajaran nenek moyangnya. Lalu dia berpura-pura menjadi Islam. Ya, perhatikan perilaku orang-orang munafik ini, karakter dari orang munafik ini. Supaya apa? Supaya dia bisa nunut apa namanya istilahnya itu? Bahasa Indonesianya apa nunut itu ya? Numpang pamor. Karena ketika Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah, pamor Rasulullah itu terangkat di Madinah. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa tersisihkan dengan popularitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia nunut popularitas dari Rasulullah, ya, dengan menjilat. Bahasa Surabaya ngatok, tahu ngatok Pak? Jadi kalau Rasulullah keluar dari masjid, dipakaikan sepatunya Rasulullah itu, dipakaikan di kakinya, subhanallah, ya, supaya orang itu melihat dia bahwa dia ini bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karakter asli daripada orang-orang munafik, ya. Maka di dalam surat An-Nisa 138 dan 139 itu terlihat betul orang munafik itu adalah seorang yang melihat sesuatu itu selalu dengan kacamata opportunity, selalu melihat kalau ada celah kesempatan dia akan mengambil kesempatan itu. Oportunis istilahnya. Ciri orang munafik itu oportunis, selalu mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya, baik popularitasnya, baik untuk hartanya,
uangnya dan sebagainya. Itu ciri orang munafik. Ya, selalu melihat opportunity, melihat ada kesempatan diambil. Maka orang munafik itu sebagai oportunis. Maka di dalam surat An-Nisa 138 itu langsung Allah berikan ketegasan. Ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu. Ya. Allah katakan basyir, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik. Apa kabar gembiranya? Ya. Yaitu orang-orang, ya. Siapa orang munafik? Ya, mohon maaf saya agak sedikit kecepatan. Ya. Siapa munafik dalam ayat ini? Allah katakan alladzina yattakhidhunal kafirin awliya min dunil mu'minin. Ya. Orang-orang yang mengaku Islam, ya, tetapi mereka menjadi bagian dari kaki tangannya orang-orang kafir. Ya. Mereka rela diperintah oleh orang kafir, rela dijadikan kesetnya orang kafir, rela dihinakan oleh orang kafir. Orang kafir tahu kesukaannya orang munafik ini apa? Kalau nggak pangkat, jabatan, nama, dikasih semua sama orang kafir. Jaluk piro kon, di mukidi kon jaluk piro, tak kei kon. Kau mau 3 periode, silakan, tak kei kon. Nanti kita atur. Kalau mau 3 periode. Nah, ikhwan fillah uqatul iman, inilah sifat yang dibongkar oleh orang-orang, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Ya. Mereka selalu berpura-pura menjadi Islam, ya. Ternyata di dalam dirinya itu ada jiwa oportunis yang sangat tinggi, rakusnya luar biasa ini orang munafik ini. Ya. Yang kedua kemudian apa yang menjadi penyebab, ya, penyebab dari orang ini bisa menjadi fasik atau munafik? Apa penyebabnya? Ya, kita lihat di dalam kitab Mukashafatul Qulub, ya, kitab Mukashafatul Qulub ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ya. Beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bahwa wal fasikun ala nu'in. Jadi fasik itu ada 2. Wa fasikun ala nu'in, ya. Ada 2 jenisnya. Yang pertama fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Fasik yang membawa orang itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Tapi ada fasik yang cuma fajir, ya. Dia hanya melakukan dosa besar yang tidak menyebabkan batal syahadatnya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya tadi itu Kashafatul Qulub, ya, yaitu orang-orang yang telah murtad, ya. Di samping dia berbohong, kalau bicara berbohong, kalau berjanji diingkari, wa idza tumina khana, diberi amanah selalu khianat, ya. Ini sebentar lagi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, orang yang memelihara 3 sifat buruk di dalam dirinya ini, bicaranya bohong, ya, kalau berjanji selalu dikhianati, ya, janjinya macam-macam, Pak. Kartu ini, kartu sehat, kartu prakerja, kartunya macam-macam, sampai kartu mati pun ada dia, ya. Dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Nah, kalau 3 ini sudah lengkap di dalam diri seseorang, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itulah kesempurnaan dari orang-orang yang disebutkan munafik mukaffirah. Kemunafikan yang menyebabkan dia menjadi kafir. Apa ciri khasnya? Di dalam surat An-Nisa tadi 138, ya. Dia berpihak kepada orang-orang kafir dengan harapan apa? Kata Allah, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mencari kemuliaan, ya, indal kafirin, di sisinya orang kafir, ya. Allah bertanya kepada kita, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah orang munafik itu ingin mendapatkan izzah, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi orang kafir? Maka Allah tegaskan, ya, fa innal izzata lillahi jami'an. Maka sesungguhnya seluruh kemuliaan itu di sisi Allah, bukan di sisinya orang kafir. Di mukiti,
Mukidin tidak percayaan kepada Al-Quran, itu masalahnya Mukidin. Ya. Kalau dibacakan Al-Quran, ya dia mendengarkan saja. Tapi kalau dijelaskan, keluar kanan, masuk kiri keluar kanan. Na'udzubillah min dzalik. Itu ciri khas Mukidin. Na'udzubillah. Ya. Dia nggak paham tentang apa itu musyrik, apa munafik, nggak paham. Yang dia paham, kapan aku bisa mendapatkan proyek, mendapatkan uang. Gitu. Hatta dia kiai, hatta dia ulama, hatta dia ustadz, pikirannya selalu harta dunia. Ya. Sampai ada yang rela gitu untuk berbohong demi harta dan dunia. Padahal pangkatnya ulama atau kiai. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi fasik? Ya. Mari kita periksa di dalam surah Al-Maidah 49. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Ya. Allah berfirman, dan hendaklah engkau menghukum manusia itu, ya, bima anzalallah, dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu ikuti, ya, aturan-aturan yang berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi kita ini dilarang untuk mengikuti, mentaati aturan-aturan manusia. Ya. Karena aturan manusia itu tentu untuk kepentingan orang yang membuat hukum dan aturan itu, bukan untuk kepentingan orang yang diberikan hukum. Ya. Itu sifat psikologis daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Mulai dari Namrud, Fir'aun, orang-orang Quraisy, mereka membuat hukum, ya, itu dalam rangka bukan untuk mereka, tapi untuk orang yang diberikan hukum. Supaya apa? Supaya orang lain itu bisa dikuasai oleh mereka. Nah, itu sifat imperialisme. Ya. Jadi imperialisme itu satu kekuasaan, baik itu perorangan maupun secara kolektif. Ya, kalau perorangan itu di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya, kekuasaan itu terpusat pada pribadi seseorang, Namrud, Fir'aun. Tapi di zaman Rasulullah, ya, kekuasaan itu berpusat pada sekelompok manusia. Persis hari ini, 1400 tahun yang lalu, ya, sistem modernisme menguasai manusia itu dengan hukum itu sudah berlaku. Bukan hanya hari ini. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kita kembali pada pembahasan apa penyebab manusia itu bisa menjadi fasik. Ya. Kalau tadi kata Imam Al-Ghazali, jadi fasik itu ada dua. Fasik yang menyebabkan orang itu menjadi batal syahadatnya, menjadi kafir. Ada fasik yang tidak membatalkan syahadat, dia tetap muslim, yaitu fasik fajirun. Ya. Jadi fasik itu ada dua, kata beliau, fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Fasik yang menyebabkan orang itu menjadi kafir, ada fasik yang hanya menyebabkan orang itu hanya berdosa saja. Ya. Ini beda hukumnya. Kalau orang fasik, ya, yang menjadi kafir, itu hukumnya tidak ada lain. Ya, dia harus dihukum mati karena dia murtad. Tidak ada hukum lain kecuali hukuman mati bagi orang yang sudah murtad. Kenapa? Karena orang murtad ini lebih berbahaya daripada orang kafir asli, Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka hukuman bagi si murtad itu tidak ada lain, harus dihukum mati. Ya. Kalau dia mati, tidak boleh disolatkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusolli ala ahadim minhum mata, ya, abadan.
Jangan kamu sholatkan dia, orang munafik ini, ketika dia mati, abadan. Abadan itu siapa yang dimaksudkan? Yaitu pertama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tetapi bagi orang munafik yang lainnya tidak boleh. Orang munafik itu selama-lamanya tidak boleh disolatkan. Nah, inilah kerancuan kalau kita tinggal di negara kafir. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme hukum yang mengatur, melarang kaum muslimin untuk menyolatkan orang-orang munafik. Sebab mereka juga sholat. Itu alasan orang-orang awam. Loh, mereka juga sholat kok. Sehingga orang yang berilmu itu sering dipojokkan. Orang berilmu itu hari ini dipojokkan oleh orang-orang awam yang tidak ngerti hukum, gitu loh. Sehingga orang awam ini kadang-kadang sok pinter, gitu. Oh, itu dia masih sholat kok dikafir-kafirkan. Nah, kalau awam dia tidak ngerti dalil, wajar. Ya. Ini orang ngerti dalil, sekolahnya sampai LC, sampai MA. Ya. Kok tidak mengerti tentang apa perbedaan antara mukmin dengan munafik, mukmin dengan musyrik, ya. Sehingga semuanya orang itu disolatkan saja. Padahal ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini sudah terkadung, sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kebanyakan ini, kalau kita kembali kepada surat An-Nisa 49 tadi, Al-Maidah 49 tadi itu, akan kita lihat. Tadi ayatnya sudah saya bacakan di pertengahan, ya. Jadi Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, ya. Dan hendaklah engkau hukum manusia itu dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu ikuti hukum yang berdasarkan hawa nafsu manusia, ya. Jangan kamu ikuti, ya. Wahdharhum fahdharhum ayaftinuk amba bima anzalallahu ilaik, ya. Maka berhati-hatilah engkau Muhammad, waspada terhadap mereka yang akan mendistorsi hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan apa didistorsinya? Ya dengan undang-undang mereka yang mereka buat tadi itu. Jadi Islam ini undang-undangnya akan disingkirkan oleh mereka, digantikan dengan undang-undang dengan hawa nafsu mereka, ya. Maka Allah katakan fahdharhum ayaftinuk, waspadalah engkau, berhati-hatilah engkau Muhammad, dan waspadalah engkau terhadap undang-undang hawa nafsu yang akan dibuat oleh mereka, ya. Ayaftinuk amba bima anzalallahu ilaik, terhadap hukum yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad. Wa in tawallau, kata Allah, dan jika mereka tetap menolak untuk tidak ditegakkan, menolak untuk ditegakkannya hukum Islam, ya, fahdharuhum annama yuridullahu ayusibahum bi ba'dhi dzunubihim, ya. Maka ketahuilah Muhammad, annama yuridullahu ayusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Maka ketahui Muhammad, kata Allah, ya, sesungguhnya Allah akan mengazab mereka atas dosa-dosa karena mereka menolak hukum Allah untuk ditegakkan. Dan di akhir ayat itu Allah katakan, wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Jika hukum Allah itu tidak ditegakkan, sungguh, kata Allah, manusia ini banyak yang menjadi fasik, ya. Entah itu fasik kafar, fasik kufur, atau fasik fujur. Tapi kebanyakan manusia itu fasik, minimal fasik fujur, minimal itu. Banyak yang berbuat dosa. Mohon maaf, termasuk saya. Saya akui, saya ini bukan orang beriman. Karena apa? Karena saya tinggal di negara yang menyebabkan saya menjadi fasik. Karena ayat itu demikian bunyinya. Wa inna katsiran minan nas la fasikun. Termasuk saya fasik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi saya tetap berlindung kepada Allah. Jadi jangan bangga dengan sholat, baca Quran. Jangan bangga. Karena sesungguhnya kata Allah, wa inna katsiran minan nas la fasikun. Sungguh manusia itu menjadi fasik jika hukum Allah itu tidak ditegakkan. Lah, menegakkan hukum Allah dengan apa? Menegakkannya dengan apa? Dengan apa? Negara yang dikatakan negara apa? Negara Pancasila. Kenapa dikatakan negara Pancasila? Karena hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada negara Islam, ya, ada hukum Islam yang berjalan di negara itu namanya apa? Negara apa? Negara Pancasila, negara demokrasi. Ya enggak, namanya negara daulah Islamiyah.
Gitu loh. Ini logika yang masuk akal. Masa negara Islam dasarnya Pancasila? Itu tidak masuk akal. Kata orang Jawa, Joko Sembung numpak becak, gak nyambung, Cak. Gitu. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.